Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, semangat belajar, semangat mengaji, semangat sholat 5 waktu. Kalau perlu ditambah sholat sunnahnya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini adalah pembelajaran pertama kalian di kelas 5. Kalian sudah kelas 5, artinya sudah 2 tingkat di kelas besar. Kelas besar itu 4, 5, 6. 4 kemarin sudah kalian laksanakan, kalian lewati, dan sekarang 5. Di kelas 5 ini nanti seperti kemarin di kelas 4 kalian akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan bahasan. Siapkan pada hari ini peralatan yang perlu kalian gunakan: alat tulis, buku, pulpen, buku PAI, baik itu buku paket ataupun buku LKS. Kalian siapkan untuk mengikuti pelajaran daring pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi milenium, generasi yang hebat. Tidak boleh patah semangat dengan adanya pandemi sekarang ini, dengan adanya merebaknya virus COVID-19, sehingga mencegah kalian semua, kita semua, dampaknya untuk melakukan sekolah secara normal, secara tatap muka seperti biasanya pada waktu hari-hari yang lalu kita sekolah dengan saling bertatap muka. Hari ini saya bahasan tidak bisa ngabsen kalian, siapa yang berangkat, siapa yang tidak. Jadi meskipun kalian di rumah, kalian tetap sekolah. Ini namanya BDR, belajar dari rumah, bukan liburan, tapi tetap belajar. Meskipun kalian di rumah, tetap sekolah, tetap belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah pelajaran tentang surah At-Tin. Siapa yang tidak tahu surat At-Tin? Pasti kalian tahu semua, karena kalian adalah anak-anak SD Islam Plus Muhajirin yang dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 5 ini selalu diajarkan membaca dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Bahkan ada yang sudah menghafal sampai surat yang lebih, ada yang sudah sampai surat An-Naba, selesai 30, juz 30 dari An-Nas, Falak, Al-Ikhlas terus, Al-Duha, Al-Fajr terus, sampai An-Naba selesai semua. Bahkan ada yang sudah hafal juz 29. Ada yang sudah hafal Yasin. Kelas 4 juga ada. Kelas 3 mungkin ada. Jadi kalian jangan sampai kalah dengan adik-adik kalian yang sudah menghafal surat-surat yang tinggi-tinggi. Jangan patah semangat kalau susah menghafal, dihafalkan terus. Anak-anakku sekalian, untuk surat At-Tin, kalian tahu, yang pertama dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang 1, cara baca surat At-Tin. Kedua, cara menghafal surat At-Tin. Ketiga, cara menulis surat At-Tin. Dan yang keempat adalah pendalaman yang ada di dalam kandungan surat At-Tin. Untuk bab pertama ini kita akan mempelajari tentang tata cara membaca surat At-Tin. Seperti yang sudah kalian ketahui, ketika kita membaca surat Al-Quran, baik itu surat pendek ataupun surat panjang, maka harus sesuai dengan kaidah ilmunya, yaitu ilmu tajwid, yang membahas tentang tata cara bacaan
benar itu adalah ilmu tajwid. Kalau untuk mengetahui isi kandungan dari Al-Quran adalah ilmu tafsir. Kalau ingin mengetahui hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maka namanya ilmu fikih. Kalau ingin tahu sastra yang ada di dalam Al-Quran maka namanya ilmu badik, ilmu mantek, dan yang lain sebagainya. Kalau ingin mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran seluruhnya, kalian harus paham tata cara atau sastra Arab, dari gramatikanya, dari nahwu, shorof, dan yang lain sebagainya. Itu akan berhubungan semua. Baik, untuk kali ini kita akan bersama-sama membaca surat At-Tin. Kalian simak bagaimana Pak Hasan membacakan surat At-Tin. Nanti kalian tirukan di rumah dan disimakkan kepada orang tua. Apakah bacaan saya sudah sesuai dengan tajwid, sesuai dengan yang dibacakan oleh Pak Hasan atau tidak? Kalau sudah sesuai berarti sudah bagus. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap akan membaca surat Al-Quran mulailah dengan ta'awudz atau apa? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awudz. Dan juga basmalah itu disunahkan. Kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sebenarnya ada tambahan agar untuk membalas apa yang ditanyakan oleh Allah, alaysallahu biahkamil hakimin. Ada tambahan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu disunahkan. Setelah membaca surat At-Tin ada bacaan yang disunahkan untuk dibaca berupa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kenapa? Karena Allah bertanya pertanyaan ingkar. Alaysallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Dijawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar. Bala, iya ya Allah. Iya betul. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, memang seperti itu. Allah itu adalah hakim yang paling adil, yang mengadili semuanya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku mengakui, menyaksikan bahwasanya Allah itu memang benar-benar seperti itu, merupakan hakim yang paling adil, hakim yang tidak bisa disuap dengan apapun, hakim yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran kalian harus sesuai dengan tajwid. Perhatikan syakalnya, fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, sukun, tasydidnya itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai yang mestinya tasydid kalian baca enteng, yang mestinya enteng kalian baca tasydid. Seperti At-Tin, taknya dibaca tasydid, harus wattini wazzaitun, zaknya juga tasydid, wazzaitun, tidak boleh watini wazaitun,
boleh, harus ada tasydidnya. Wattini wazzaitun. Begitu juga dengan matnya, panjang pendeknya. Kalau satu alif matopi, satu alif dibaca satu alif. Kalau matnya mat alif sukun, mat alif sukun itu mat yang baru datang ketika ada wakof di akhir ayat. Wattini wazzaitun, itu namanya mat alif sukun, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Itu harus dibaca seperti itu, tidak boleh hanya dibaca satu alif. Wattini wazzaitun boleh. Aslinya memang matobi, ada wawu jatuh setelahnya harokat dhammah, maka itu adalah matobi. Cuman karena dia itu berada di akhir ayat, maka dinamakan mat arid disukun yang harus dibaca sepanjang 2,5 harokat atau 5 harokat atau 2,5 alif. Wattini wazzaitun waturi sinin, antara si nin beda. Kalau diwasolkan dibaca satu alif. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Awas, perhatikan bedanya. Kalau yang tadi wattini wazzaitun itu berarti mat alif sukun karena kalian berhenti di situ bacanya di ayat 1. Tapi yang kedua yang dibaca Pak Hasan, wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Yang alif disukun di belakang sendiri ayat ketiga karena berhentinya di ayat ketiga. Ayat pertama dan ayat kedua kita tidak berhenti tapi diwasolkan atau dibaca terus, maka tidak boleh dibaca panjang, harus dibaca pendek. Bukan pendek, maksudnya satu alif ya, tetap mat tapi satu alif, bukan panjang alif sukun. Wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Seperti itu. Begitu juga mat yang lain, contohnya seperti mat wajib mutasil. Di situ ada wattini wazzaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim ini mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil itu adalah ada hamzah jatuh setelahnya mat tobi. Mat tobi itu ada fathah diikuti ya alif sukun, kasroh diikuti ya sukun, atau wawu dhammah diikuti wawu sukun. Itu kok belakangnya ada hamzah, baik itu dalam dalam lain kalimat fi ahsani taqwim. Fi itu kalimat huruf sendiri, ahsani itu kalimat isim sendiri. Jadi dua kalimat ini ada matobi di fi, ada hamzah di ahsani. Nah, ini namanya mat jaiz munfasil, maka wajib dibaca 5 harokat juga atau 2,5 alif. Ada yang baca 3 alif sampai 6 ketukan atau 6 harokat. Fi ahsani taqwim, itu yang mat jaiz munfasil. Kalau mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, awas bedakan. Kalau wajib mutasil itu mat yang bertemu, matobi yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Ja'a ada matobi fathah ketemu dengan alif dinamakan matobi, ketemu lagi dengan hamzah ja'a, hamzahnya dalam satu kalimat ja'a, ini namanya mat wajib mutasil. Kalau yang tadi fi ahsani taqwim namanya mat jaiz munfasil. Itu dalam segi matnya, panjang pendeknya. Begitu juga dengan makhraj-makhrajnya, kalian juga tidak boleh lepas dari itu, harus sesuai dengan
ilmu tajwidnya. Kalian praktekkan yang ada di dalam qiraati. Ya, yang diajarkan dalam qiraati bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Watu jangan wa. Wawu fathah wa, tidak boleh wawu fathah wa. Waturi sini wahadal, itu harus beda antara wa dengan wa. Wahadal baladil amin, biasanya banyak keliru di huwa. Nah, huwa, qul huwallah, padahal yang benar bagaimana? Qul huwallahu ahad, wawu fathah wa. Itu juga harus diperhatikan tajwid-tajwidnya. Shin, sin, sod, dod, ba, ta harus kalian perhatikan. Jangan asal melaku saja, asal jalan saja, yang penting baca. Jangan. Tapi harus sesuaikan dengan tajwid. Tajwidnya berarti makhraj-makhrajnya itu harus pas agar kita mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu malah melaknatnya. Loh, kok bisa Pak? Baca Al-Quran setiap hari, bar subuh baca, bar asar baca, bar duhur baca, maghrib baca, isya baca, tengah malam baca. Wal Qur'anu yal'anuhu, tapi Quran ini malah melaknat dia. Kenapa? Karena dia bacanya sembarangan, tidak pakai ilmu. Nah, kalian harus pakai ilmunya. Sesuatu itu harus dipakai dengan ilmunya. Kamu mau menghitung harus menggunakan ilmu matematika. Mau meneliti tumbuhan harus menggunakan ilmu IPA. Mau meneliti peta harus menggunakan ilmu IPS-nya. Mau meneliti hukum maka harus menggunakan ilmu PKN-nya dan lain sebagainya. Hukum agama dan lain sebagainya itu juga diterapkan pada porsinya masing-masing. Itu juga dengan tajwid dan Al-Quran ini tidak boleh dilepaskan, tidak boleh disampaikan. Baik, itu cara membaca surat At-Tin dari ayat pertama sampai ayat 8. Yang pertama membaca surat At-Tin. Yang kedua tentang bagaimana cara menghafalnya. Saya yakin beberapa di antara kalian pasti sudah hafal surat At-Tin karena kelas 5 SD Islam Plus Muhajirin. Biasanya banyak yang sudah hafal surat-surat selain At-Tin. Ad-Duha malah sudah hafal, Asy-Syamsi sudah hafal, An-Naba bahkan ada juga yang sudah hafal. Seperti ada kemarin itu sampai surat Al-Mulk, Barok, Barokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada Yasin, Waqiah, ya semua. Kalau yang belum hafal maka kalian hari ini harus bisa hafal surat At-Tin. Ya. Meskipun belajarnya dari rumah harus bisa hafal surat At-Tin. Caranya bagaimana, Pak? Caranya jadi diulang-ulang. Pertama, baca surat 1, ayat 1. Wattini wazzaitun, baca dulu. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, baca 2 kali, tutup. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Baca lagi. Waturi sinin. Waturi sinin. Tutup lagi. Waturi sinin. Waturi sinin. Gabung ayat 1 dengan 2. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Tambah 3. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Hafalkan. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Gabung jadi satu lagi. Wattini wazzaituni wa turi sinin wahadal baladil amin. Atau satu ayat seperti tadi. Wattini wazzaitun wa turi sinin wahadal baladil amin. Begitu terus caranya. Nanti kalau sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 itu selesai,
gabung jadi satu. Watin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin sampai alaihissallahu biahkamil hakimin, ayat yang ke-8. Hafal kalian. Dan juga harus hafal artinya. Lupa, wah ditambahi lagi harus hafal artinya. Gimana toh? Nah, kalau urusan hafal menghafal surat, anak SD Islam Plus Muhajir yo kecil toh ya, gampang tuh ya, cuma menghafal surat-surat saja. Tapi kalau sama artinya, nah itu baru tantangan baru. Kalian harus bisa. Jangan udah bisa Pak, susah Pak, dan yang sebagainya. Harus bisa. Aku bisa di membaca surat Atin, menghafalkan surat Atin dari ayat 1 sampai 8 beserta dengan artinya. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kalian. Yang ketiga tadi sudah membaca surat Atin sudah. Yang kedua tentang menghafalkan surat Atin sudah. Sekarang cara menulisnya. Bagaimana cara menulis surat Atin? Cara menulisnya tidak lepas dari kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan sastra Arab, penulisan huruf Arab. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya. Itu ada kaidah penulisannya. Bagaimana caranya? Di dalam buku kalian itu ada tulisan, ada garis. Ada garis dari kanan ke kiri. Kalian nulisnya dari kanan. Kalau yang harus di atas garis letakkan di atas garis. Kalau yang harus ke bawah garis maka diletakkan di bawah garis. Contohnya alif di atas garis, ba di atas garis, ta di atas garis, dal di atas garis, jim, jimnya kepalanya di atas garis, perutnya di bawah garis, ro kepalanya sedikit di atas garis, buntutnya ada di bawah garis. Begitu seterusnya sampai di huruf ya. Nanti akan ada contohnya. Kalian contoh, jangan asal nulis sembarangan. Akhirnya ya tulisannya jadinya nggak rapi karena tidak sesuai dengan kaidah seperti tadi. Harus sesuai dengan aturannya. Kalau tidak sesuai dengan aturan ya tidak bisa dinikmati dengan baik ya. Nanti contohnya kalian contoh, nanti akan bahasan kasih contohnya, kalian tiru bagaimana cara menulis Arab yang benar, terutama surat Atin dari mulai bismillah sampai dengan ayat ke-8. Selanjutnya mengenai kandungan surat Atin. Kandungan surat Atin. Surat Atin ini adalah surat yang ke-95 dalam urutan Al-Quran. Al-Quran itu 114 surat. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus An-Nas. An-Nas yang terakhir yaitu ayat yang surat yang ke-114, dan Atin ini di urutan yang ke-95. Surat Atin ini termasuk surat Makkiyah karena satu, dia diturunkan di Makkah. Dua, dia itu diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Surat itu ada dua, ada yang Madaniyah, ada yang Makkiyah. Kalau Makkiyah, patokan untuk mengetahuinya adalah surat ini diturunkan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah namanya surat Makkiyah, kalau setelah hijrah namanya surat Madaniyah. Awas, jangan keliru, bukan tempat turunnya ayat atau surat. Kalau tempat turun atau tempat turunnya ayat atau surat itu bukan jadi patokan, bukan jadi landasan penamaan Makkiyah atau Madaniyah, karena ada ayat yang diturunkan di Mekah tapi turunnya itu setelah Rasulullah hijrah sehingga dinamakan surat Madaniyah, seperti ayat Al-Maidah. Surat Maidah ayat 3 itu diturunkan di Mekah, di Arafah ketika Rasulullah itu haji wada, dan itu Rasulullah itu sudah lama sekali tinggal di Madinah,
Berarti hijrahnya sudah lama, hampir 10 tahun. Tapi ayat itu diturunkan di Makkah. Turunnya di Makkah, tapi dinamakan Madaniyah. Karena apa? Karena diturunkan setelah hijrah Rasulullah, hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Tuh, jadi pengertian Makkiyah dan Madinah sudah bisa difahami ya. Surat At-Tin itu surat yang ke-95 di dalam urutan Al-Quran, termasuk surat Makkiyah, dan ada 8 ayat. Ada 8 ayat surat At-Tin, mulai dari Wat-Tini wa Zaitun sampai Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lalu dalam surat At-Tin ayat pertama kita akan membaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wat-tini, Allah telah bersumpah, itu ada wawu, namanya wawu qasam. Wawu qasam itu adalah wawu yang digunakan untuk sumpah. Ketika ada orang sumpah, sumpah aku tidak melakukan itu. Ketika dia sudah sumpahnya dengan kata-kata Allah atau kata-kata waktu, sumpah dengan kata-kata Allah, wallahi saya tidak ngambil pulpen kamu, jangan lagi ke saya, jangan menuduh saya itu tidak ngambil, demi Allah. Nah, kalau sudah ada kata-kata demi Allah, dalam bahasa Arabnya wallahi atau tallahi atau billahi, 3 huruf qasam ini, wawu, ta, dan ba, maka dia akan mendapatkan kafaratul yamin. Kalau dia ingkar akan mendapatkan ganjaran atau hukuman kafaratul yamin. Apa itu kafaratul yamin? Untuk melebur sumpahnya itu tadi. Kalau narik sumpah, maaf sebenarnya saya yang ngambil, karena tadi sumpahnya pakai nama Allah dengan wallahi saya nggak ngambil, sebenarnya ngambil beneran, maka dia terkena kafarat, terkena denda untuk sumpahnya itu tadi. Apa dendanya? Dendanya adalah puasa 3 hari. Kembali lagi ke surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah sudah bersumpah menggunakan buah At-Tin dan buah zaitun. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk tersebut pasti memiliki faedah yang sangat besar. Wadduha, demi waktu duha. Banyak sekali manfaat yang ada di dalam waktu duha. Wal-laili idza saja, atau wasyamsi wa duhaha, atau yang lainnya. Itu ada beberapa sumpah yang disampaikan oleh Allah, itu pasti memiliki manfaat yang besar dan tidak boleh diabaikan. Makanya di SD Muhajirin kalian ditekankan untuk sholat duha, wal-laili idza saja, dan untuk sholat malam. Ini ditekankan seperti itu karena yang sudah terbiasa tidak akan terasa berat, wah ngantuk dan yang sebagainya, tidak ada. Bahkan kalau yang sudah terbiasa melakukan sholat duha atau sholat malam atau sholat rawatib, ini akan sangat menyesal rasanya kalau tidak melakukannya. Dan kalian perlu ingat, sholat sunnah yang paling bagus dan diutamakan itu adalah sholat rawatib, bukan sholat duha, bukan sholat malam. Hati-hati dulu ya, bukan sholat duha, bukan sholat malam. Kenapa? Sholat rawatib ini, apa itu tuh? Sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, terus ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah ini 2 rakaat
rawatib ini lebih utama daripada sunnah-sunnah yang lain. Kenapa seperti itu? Karena dia itu sholat rawatib itu gunanya untuk menambal, ya, menambal sholat fardu kita, sholat duhur kita, subuh kita, asar kita, maghrib kita, isya kita yang bolong-bolong. Lupa sholat kok bolong-bolong gimana? Lah bolong-bolong bagaimana? Lah sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ingat, wah nanti ada PR matematika. Wah, aku belum mengerjakan tugas dari Bu Meni atau Bu Eka. Nah, akhirnya ketika sholat ingatnya pelajaran. Padahal ketika sholat kita itu harus ingat siapa? Harus ingat Allah, menyembah Allah, mengingat Allah. Apapun kita harus ingat Allah, karena kita sedang menghadap kepada Allah. Kalau kita ingat pada yang lain Allah, itu berarti sholat kita bolong, ibarat bola, bunter, bolong, sidik, banyak yang bolong. Kalau ingatnya sedikit, ya bolongnya sedikit. Kalau ingatnya banyak, ya banyak. Mungkin kalian pernah baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tahu-tahu selesai dolin amiru. Aku tadi baca ya kan Abu Dua ya kan saya enggak ya. Nah, masalahnya ngalamun. Ketika sholat melamun. Nah, ini juga dinamakan sholatnya bolong yang menambal bolong-bolongnya sholat fardu kita itu adalah sholat rawatib itu. Ketika tambalan sesuatu yang mulia, sholat fardu ini tidak ada bandingannya loh ya. Tidak bisa dibandingkan dengan sholat sunnah. Bahkan lebih utama daripada sholat sunnah. Derajatnya jauh banget. Gak akan sampai sholat duha untuk mencapai seperti sholat subuh atau duhur. Tidak bisa. Kalian sholat duha sebanyak 1000 rakaat dibandingkan dengan sholat duhur 4 rakaat itu tidak sebanding. Lebih utama sholat fardu duhur 4 rakaat. Paham ya? Kalau sholat fardunya saja semulia itu, yang buat nempel pasti juga mulia, ya enggak? Emas ditempel pasti pakai emas juga, nah ditempel pakai perak kelihatan. Maka meskipun kadar emasnya yang buat nempel ini lebih sedikit, nah, karena itu harus sama antara tempelan dengan yang ditempel itu harus sama. Mosok ada ban nempelnya tidak pakai karet ban juga, harus sama pakai karet ban. Tidak mungkin nempelnya pakai besi atau pakai aluminium malah tambah bocor bannya kan seperti itu. Nah, perak juga seperti itu, harus sesuai dengan barangnya untuk menempel. Jadi tempelannya itu juga mulia. Maka utamakan sholat rawatib dulu, tambahi sholat duha, masih mampu tambahi sholat malam atau semuanya kalian kerjakan. Kalau lengkap berarti subuh, qobliyah subuh ada 2, tambahin jadi 4, bisa. Ada kalau yang mengatakan 4 rakaat qobliyah subuh. Duhur qobliyah 4, baqiyah 4, yang akad hanya 2 loh ya, awas bedakan. Sholat asar 4 rakaat, yang akad ada 2. Sholat maghrib ada yang mengatakan qobliyah dan sholat rawatibnya, ada yang mengatakan tidak, tapi kebanyakan tidak mengatakan, banyak yang mengatakan tidak ada qobliyahnya, adanya cuma baqiyahnya saja. Terus isya ada qobliyah dengan baqiyah 2 rakaat. Nah, ini kalian kerjakan semua, insya Allah kalian akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena menjaga sunnah-sunnahnya, fardunya dijaga, sunnahnya juga dijaga. Ketika Allah bersumpah kepada makhluknya berupa atin, buah tin dan buah zaitun, maka 2 buah ini pasti memiliki rahasia tersendiri. Sholat duha ada rahasia tersendiri, sholat malam ada rahasia tersendiri. Atin atau buah tin itu rahasianya apa? Banyak sekali khasiatnya, terutama untuk obat. Ya, buahnya dimakan juga enak, lembut. Nah, bahasan ada buah tin di rumah, pohon tinnya itu ada.
sekarang sudah banyak yang jual di di tukang tanaman itu, banyak yang jual itu tanaman tin. Lalu zaitun, itu minyaknya sudah sangat terkenal sekali. Nah, itu bisa buat glowing gitu katanya. Bisa buat glowing mukanya dan lain sebagainya. Ada yang dibuat untuk pengobatan seperti obat kulit dan lain sebagainya. Watini wa zaitun wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah Bukit Turi Sina. Ya. Itu adalah gunung yang disinggahi oleh Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi ketika Nabi Musa dari kota Madian kembali ke Mesir lewat Gunung Sinai, ada di dalam jurang ada pohon yang dikelilingi api. Tapi pohon itu tidak terbakar. Jadi ada pohon, ada apinya, bulat-bulat seperti itu, berkobar-kobar. Tapi pohonnya tidak terbakar. Nabi Musa bilang sama istrinya, sebentar kamu tunggu di sini, saya akan ke bawah untuk mengambil api, mau lihat ada apa di sana. Mungkin saya bisa mengambil api untuk buat obor perjalanan ke Mesir. Ternyata di situ dia ketemu dengan pohon yang ada apinya itu. Begitu dia mau masuk, ada suara itu, fakhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas, itu lepaskan sendalmu wahai Musa, karena kamu ada di jurang yang suci, di tempat yang suci. Jadi pakai sendal, Nabi Musa sendalnya suruh lepas terus masuk. Seperti kita ke masjid, sendal dilepas, masuk dalam masjid, jangan dipakai. Karena setiap rasul mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasul kita Nabi Muhammad itu semuanya ke situ semua, menginjak Bukit Turi Sina. Nah, ini rahasia kenapa dibuat sumpah oleh Allah. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu kota Mekah. Dikatakan kota yang aman karena orang-orang yang masuk ke dalam kota Mekah itu akan terlindung dari bahaya, yaitu secara zahir atau secara batin. Selanjutnya wa hadzal baladil amin wattini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah benar-benar menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Sempurna. Bandingkan wajah kalian dengan ikan, bandingkan wajah kalian dengan sapi, dengan bebek, dengan burung, dengan kupu-kupu yang cantik bagaimanapun, bandingkan, pasti lebih bagus kalian, lebih cantik kalian. Secantik-cantiknya jin, hantu, setan, itu paling buruk-buruknya manusia. Masih gantengan manusia yang paling jelek, sing ireng, cilik, ngentutan, itu masih lebih bagus dia. Itu seperti itu. Jadi dari segi jasmaninya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dedeknya itu sudah bagus, udah tidak usah ditambah-tambahin lagi. Terus ada di dalam tubuh yang bagus ini ada akal, pikiran, dan nafsu. Ada akal dan nafsu. Awas. Dua elemen yang sangat berbeda jauh. Kalau akal itu mengajak yang baik-baik, nafsu itu biasanya ngajak yang jelek. Nafsu ini ketika pertama diciptakan oleh Allah, bareng-bareng dengan akal. Akal diciptakan, nafsu diciptakan. Akal ditanyain, ya aku, man anta, wa man ana. Hei akal, siapa kamu, siapa saya? Kata akal, bagaimana? Saya adalah hambamu, anak abduka, dan engkau adalah Tuhan. Ketika nafsu ditanyain, ya nafsu, man anta wa man ana. Nafsu menjawab,
ana wa anta. Seperti itu. Saya ya saya, kamu ya kamu. Kata nafsu seperti itu. Akhirnya nafsu diambil sama malaikat, terus dimasukkan ke dalam neraka selama 70 tahun. Diangkat lagi, ditanya lagi, man anta, man ana, anta, masukkan lagi 70 tahun lagi, angkat lagi, man anta, man ana, anta. Akhirnya nafsu ini dimasukkan dalam neraka yang namanya neraka ju', itu neraka lapar. Makanya dimasukkan selama 70 tahun, diangkat, ditanya, man anta, wa man ana abduka wa anta rabbuna. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Kata nafsu seperti itu. Setelah dimasukkan ke dalam neraka lapar. Makanya untuk menghajar nafsu, kita itu diberi pelajaran oleh Allah dengan melakukan puasa, yaitu puasa Ramadan dan puasa yang lainnya. Itu kandungan-kandungan dalam surat At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin lalu akan aku kembalikan mereka dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Kalau tidak mau lurus sama Allah, tidak mau beribadah sama Allah, melakukan maksiat, maka akan dikembalikan kepada derajat yang paling rendah, yaitu ke dalam neraka jahanam, masukkan ke dalam neraka, disiksa dan yang sebagainya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beramal soleh, wa amilus sholihat, dan beramal, orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah pahala yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Maka jadilah orang yang baik, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat atau hakim yang seadil-adilnya? Ada jawaban, bala wa na'ala dzalika minasy syahidin. Itu pelajaran kita hari ini. Tadi bagaimana caranya membaca surat At-Tin, yang kedua bagaimana cara menghafal surat At-Tin, yang ketiga bagaimana cara menulis surat At-Tin, yang keempat bagaimana makna dan kandungan yang ada di dalam surat At-Tin. Kalian pelajari, kalian pahami semua. Kalau belum paham, diulang lagi videonya, diulang-ulang lagi, disimak, perhatikan. Kalau masih kurang silahkan dibaca buku panduannya yang ada di depan kalian. Ada buku siswa berupa buku paket PAI, ada juga LKS di situ. Nanti tugasnya akan mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa isikan nanti di kolom pertanyaan. Kita belajar akan saling timbal balik. Kalian ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kolom pertanyaan. Kalau ada tugas maka silakan dikerjakan. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.